Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video sebelumnya kita sudah membahas proses pengolahan dari tebu menjadi raw sugar atau gula kristal mentah ya. Tapi baru sampai tahap stasiun preparasi dan ekstraksi. Nah, kita lanjutkan ke stasiun berikutnya. Tapi sebelumnya kita bedakan dulu standar kualitas gula pasir berdasarkan tingkat keputihannya ya. Dibagi menjadi 3. Menjadi pertama gula kristal mentah dengan proses pemurnian defekasi. Ini proses pemurnian yang paling sederhana tahap awal. Kemudian kalau dimurnikan lebih lanjut menjadi gula kristal putih melalui proses pemurnian sulfitasi. Nah, kemudian dilanjutkan lagi menjadi gula rafinasi dengan proses pemurnian karbonatasi. Ya, jadi selain beda dari warnanya, juga beda dari proses pemurniannya ya, proses pemurnian defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Kita bahas lebih detail lagi tentang ketiga proses ini. Nah, di stasiun pemurnian ini tujuannya adalah memurnikan nira tebu dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah bagian tanaman dan mineral. Prinsip kerjanya memisahkan kotoran dengan penyaringan mekanis dan mereaksikan bahan kimia serta penggumpalan ya. Jadi ada 3 cara: penyaringan, mereaksikan dengan bahan kimia, dan penggumpalan ya. Alat dan mesinnya yang pertama, penyaringan, ada screen ya. Tujuannya menyaring ampas tebu yang terikut dengan melewatkan saringan miring. Saringan miring ini biasanya disebut juga grizzly screen. Kemudian alat yang kedua, lime milk tank ya, kalau diartikan tangki susu kapur ya, karena tujuannya adalah untuk melarutkan kapur tohor atau kalsium oksida menjadi susu kapur kalsium hidroksida agar bereaksi dengan kotoran berupa anion sehingga pH nira menjadi naik. Ya, karena kalsium hidroksida ini adalah senyawa basa ya, jadi pH-nya naik. Kemudian alat ketiga itu ada tungku belerang yang berfungsi untuk membakar belerang padat menjadi gas belerang atau gas SO2 untuk bereaksi dengan kation. Karena SO2 ini sifatnya asam, jadi pH-nya turun ya, mendekati netral. Kemudian yang keempat ada alat clarifier atau nama lainnya tangki sedimentasi yang berfungsi untuk memisahkan kotoran yang terbentuk dari reaksi susu kapur dan belerang ya. Kenapa disebut sedimentasi atau pengendapan ya, karena kotorannya itu nanti akan mengendap. Kemudian yang terakhir ada rotary drum filter ya, yang berfungsi untuk memisahkan kotoran hasil reaksi penjernihan, blotong atau lumpur. Metode pemurnian gula dengan defikasi itu maksudnya adalah pemurnian hanya menggunakan kapur tohor atau CaO dalam bentuk larutan ya. Ketika CaO dilarutkan dengan air, hasilnya adalah kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Nah, kalau proses sulfitasi itu pemurnian menggunakan CaO direaksikan dengan belerang, tapi belerangnya yang sudah dibakar sehingga menghasilkan SO2. Nah, ketika kapur kalsium hidroksida direaksikan dengan gas sulfat ya, CO2 gas sulfit ya, maaf. Reaksinya seperti ini. S itu belerang, masih dalam bentuk padatan, kemudian direaksikan dengan oksigen. Oksigen ini ketika proses pembakaran ya, dibantu dengan oksigen menghasilkan gas sulfit ya. Jadi awalnya gas belerang padat berubah menjadi awalnya padat menjadi gas. Nah, kemudian baru direaksikan dengan nira kotor. Kemudian proses pemurnian karbonatasi itu maksudnya pemurnian menggunakan kapur dengan gas karbon dioksida ya. Ketika CaO dan gas karbon dioksida dihasilkan dari proses pembakaran batu kapur, reaksinya seperti ini. Kalsium karbonat berubah menjadi kalsium oksida dan karbon dioksida dalam bentuk gas. Kemudian kalsium oksida direaksikan dengan air menghasilkan kalsium hidroksida dan gas karbon dioksida. Kemudian reaksi terakhirnya kalsium hidroksida dan gas karbon dioksida direaksikan dengan nira kotor. Nah, itu yang dimaksud pemurnian karbonatasi. Jadi sulfit penambahannya reaksinya dengan sulfit, gas sulfit. Kalau karbonatasi reaksinya dengan gas karbon dioksida. Itu bedanya. Kalau defekasi paling sederhana, hanya larutan kapur aja ya, kalsium hidroksida aja. Pemurnian metode defekasi itu prosesnya lebih detail lagi kita bahas ya. Dengan cara memberikan susu kapur atau tadi kalsium hidroksida pada nira ya, sehingga terjadi pengendapan. Setelah mengendap kemudian dipisahkan antara nira kotor dengan nira jernihnya. Proses defekasi ini itu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius, kemudian dilakukan penambahan susu kapur sehingga pH-nya 7,8 sampai 8 di dalam alat defekator. Kemudian dipanaskan lagi sampai suhunya 100 derajat Celcius. Reaksi pembakarannya
bisa dibaca ya P2O5 atau kita baca P itu fosfor ya, D2 itu di, kita baca di kalau di senyawa kimia berarti di fosfor, O itu oksida, 5 itu penta kalau di kimia berarti bacanya di fosfor pentaoksida ya, direaksikan dengan air sehingga menghasilkan, nah, ada H di depan berarti asam ya, asam fosfat. Kemudian kalsium hidroksida direaksikan dengan asam fosfat menghasilkan kalsium difosfat dan air ya. Kemudian untuk proses pemurnian metode sulfitasi itu lebih baik daripada defekasi ya, karena ini pemurnian lebih lanjut, yaitu caranya menggunakan bahannya kalsium hidroksida juga yang direaksikan dengan gas sulfit ya. Penambahan kalsium hidroksida atau susu kapur pada nira mentah dilakukan secara berlebih untuk mendapatkan suasana basah ya. Kalau ada senyawa OH seperti ini berarti pH-nya menjadi basah ya, atau naik. Nah, karena pada suasana ini pengendapan kotoran yang di bawah nira akan lebih banyak ya. Semakin basah kotorannya, yang mengendap akan semakin banyak. Kelebihan kalsium hidroksida atau susu kapur ini akan dinetralkan dengan gas sulfit ya, karena gas sulfit ini sifatnya asam pH-nya ya. Nah, gas sulfit ini dari mana? Dari ya, pembakaran belerang padatan ya. Jadi S itu belerang atau sulfur dalam bentuk P padat ya. Kadang notasi P ini dinotasikan dengan S juga atau solid ya. Yang direaksikan dengan pembakaran berarti O2, hasilnya SO2 atau gas sulfit dalam bentuk gas ya. Kemudian gas sulfit direaksikan dengan susu kapur atau kalsium hidroksida menghasilkan kalsium sulfit dalam bentuk padat. Nah, itulah pemurnian metode sulfitasi. Metode sulfitasi itu ada 3. Yang pertama ada sulfitasi asam ya. Asam berarti pH-nya rendah ya, sekitar 6,5. Nah, itu ketika gas sulfit yang pH-nya asam diikuti dengan netralisasi. Cara menetralkan berarti yang awalnya asam dinaikkan dengan senyawa basa ya. Senyawa basanya adalah susu kapur sehingga pH-nya netral. Netral itu pH 7. Kemudian ada sulfitasi netral. Berarti pH 7 ya. Ketika nira mentah ditambahkan susu kapur tadi basa, pH-nya 8,5 ya. Dialiri gas sulfit yang pH-nya asam, turun lagi ya menjadi 7 lagi. Ada juga sulfitasi basa. Ketika nira mentah diberi susu kapur sampai pH-nya 10. Nah, pH 10 berarti sangat basa ya, karena netral 7, di atas 7 berarti udah sangat basa ya. Kelebihan susu kapur ini dinetralkan dengan gas sulfit. Gas sulfit tadi pH-nya asam, sehingga turun pH-nya yang awalnya 10 menjadi 7. Kemudian untuk pemurnian karbonatasi, yaitu gula yang dihasilkan dari pemurnian cara karbonatasi itu lebih baik daripada proses sulfitasi karena lebih putih ya. Pada prinsipnya proses ini dilakukan dengan jalan pemberian susu kapur, sama semuanya susu kapur, tapi dinetralkannya dengan gas karbon dioksida ya. Reaksinya adalah kalsium karbonat direaksikan dengan oksigen menghasilkan kalsium oksida dan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida direaksikan dengan air menghasilkan asam karbonat. Nah, kemudian kalsium hidroksida direaksikan dengan asam karbonat menghasilkan kalsium karbonat dan air. Di sini diagram alir alat ini juice from liming process ya, berarti juice atau nira. Juice itu istilah dari nira ya, dari proses liming, pengkapuran, penambahan susu kapur. Itu direaksikan dengan gas karbon dioksida ya. Kemudian melalui tahap mud filter. Nah, mud di sini atau lumpur itu maksudnya adalah campuran dari susu kapur dengan nira yang tadi disaring ya, sehingga menghasilkan nira yang lebih jernih. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang proses pemurnian ya, stasiun pemurnian, tentang pemurnian defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Untuk selanjutnya stasiun evaporasi pada video besok insya Allah ya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.